ini juga Mas Iwan ini juga ini loh, dia sahabat talkative kita beberapa waktu lalu kita kedatangan tamu ya. talkative juga ya Mas Satria ya. Gitu. Nah, Itu menarik talkative itu. apa yang membuat Mas tertarik bergabung di sana? Di talkative. Apa karena pasti lebih dari hanya sekedar alumni dong? Iya. Ya kan kebanyakan kalau tidak salah orang NHI semua kan ya, atau hanya seperti itu kah atau apa? Enggak, sekarang banyak malah ada dari STP Trisakti kalau nggak salah, dari orang luar banyak sekali sekarang. Karena tagline-nya kan di situ berbagi solusi. Saling berbagi beri solusi. Kemudian saya bilang ke Pak Satria, jangan kita membatasi. Kalau hashtagnya seperti itu, jangan membatasi ini untuk alumni. Enggak. Gitu, jangan dibatasi. Nah, kenapa saya bergabung di situ? Karena begini, di masa pandemi ini banyak sekali webinar, banyak sekali seminar tentang profesional dan apapun. Kalau manusianya tidak dibetulin, bisa jalan nggak? Ini gelas sudah ada airnya, ya. Mau bentuknya airnya menjadi keruh, mau jadi apa, kemudian terus ditambahin. Tergantung kitanya kan. Itu kan akan hilang, tetap saja malah airnya malah kemana-mana. Harus dikosongin dulu. Makanya di Talk Aktif saya jadi pembicara pertama dan kedua. Betulin dulu mentalnya. Karena kalau mental nggak betul, percuma mau dikasih apapun mental. Ya. Gitu. Untungnya Tuhan baik ke kita bisa berubah. Ya, itu sih, itu Talk Aktif. Jadi tidak dibatasi dan boleh siapa saja. Kurikulumnya sudah terbuat dengan baik, membetulkan mental manusianya, kemudian nanti masuk entrepreneurship, kemudian nanti masuk advertising, terus dia akan ada kontinuitasnya bagus. Mas, ketika harus diubah istilahnya mentalnya atau apa, butuh waktu nggak? Kira-kira ada batasan waktu misalnya? Kan tidak semua orang begitu cepat bisa mengubah mentalnya dia kan di saat pandemi ini, apalagi dari keluar dari zona nyaman, terpuruk kan butuh waktu. Biasanya dalam ilmu psikologi ada batasan waktu nggak? Apakah memang bisa nggak orang ini sangat cepat bisa berubah atau mungkin 3 bulan 6 bulan? Komitmen. Oh, kan ini masalahnya mental kan susah ditebak ya. Iya, itulah kenapa kita butuh orang yang memandu, dan orang-orang seperti kami ini yang memandu mereka. Jadi komitmen mau berubah nggak? Mau, saya mau berubah. Pertanyaannya biasanya saya akan, yang mau dirubahnya apa, kemana, dari mana kemana, apa menjadi apa. Kebanyakan orang untuk kami teman-teman Muslim suka bilang ini, aku mau berhijrah dari mana kemana. Menjadi lebih baik, berarti kamu sekarang jelek banget dong. Jadi sebenarnya nggak boleh dong kalimat hijrah itu diucapkan oleh diri kita misalnya. Jadi diucapkan dalam diri sendiri ya boleh-boleh saja gitu. Cuman pengertian hijrahnya mungkin yang saya lebih suka begini, aku mau berubah menjadi lebih baik. Pertanyaan saya biasanya sebagai konselor, sebagai coachnya akan bertanya begini, seberapa kuat komitmenmu untuk seperti itu. Kalau nanya komitmen, kamu ngerasa kalau tidak berubah, apa yang merasa kamu rugi? Manusia tidak akan berubah kalau dia nggak rugi. Ini kan semuanya ujungnya ke materi nih Mas. Ya, ujungnya kan ke materi kan. Kalau gaya hidup sih mungkin nggak terlalu ya ke materi. Pada saat orang kemudian terbiasa menerima bekerja terus kemudian berubah, tiba-tiba dia berhenti pekerjaannya. Ya. Biasa berbisnis, tiba-tiba bisnisnya berhenti. Ini kan lagi ke materi kan, bukan ke soal masalah gaya hidup, perilaku dan lain-lain. Itu kan Mas biasanya. Sebenarnya yang paling dicari itu apa sih? Materi atau kebahagiaan? Susah Mas tapi sih kan. Materi lumayan membuat saya bahagia. Enggak, tapi Kasian sekali. materi enggak, kan tapi itu betul, bagian dari kebahagiaan. Saya kan realistis. Iya. Tapi saya punya hal-hal yang nggak bisa dibeli sama materi. Iya. Maksudnya Nah itu yang sering kita ketukar. Betul, rata-rata orang kan pasti materi dulu apa bahagia dulu? Iya, itu kan. Sukses dulu apa bahagia dulu? Orang suka bilang bahwa aku akan bahagia kalau aku sukses. Betul. Itu kebalik setengah mati. Itu sebenarnya aku bahagia, aku sukses kalau aku bahagia. Kalau ibu bahagia, pikiran ibu terbuka nggak? ya terbuka lah pasti. Kalau ibu sedih, pikiran ibu terbuka apa tertutup? Semakin dalam pemikiran ibu kan? Iya. Nggak bisa ibu berpikir, ide-ide nggak muncul nggak? Nah, jadi kalau misalkan ibu sedih dan bapak sedih, tidak bahagia, gimana mau bisa sukses? Tapi kalau misalnya saya Merenungi balikin diri begini Mas, kalau misalnya kita dalam kondisi nggak punya uang sama sekali, kan justru itu akan membuat kita lebih
lebih sedih kan dibandingkan kalau misalnya kita punya uang gitu kan. Kami mempunyai prinsip begini, Tuhan itu maha baik. Oke. Gitu. Apapun kalau misalkan Bapak sama Ibu Anda sulit sekali dengan uang, pertanyaan saya seberapa besar Anda ngasih sama orang ketika Anda megang uang? Karena itu akan itu seperti itu aturan dunia, aturan hidup seperti itu. Bukan mengambil kemudian memberi, tapi memberi baru menunggu datang. Jadi kalau misalkan Anda bekerja untuk mencari uang, insya Allah itu uang selalu akan menjadi kekurangan. Nah mungkin mindset itu yang memang harus diubah ya. Iya. Bagaimana cara merubahnya? Aku melakukan bekerja untuk berkontribusi terhadap sesama. Tuh Bapak sama Ibu berkontribusi, menghibur orang, gitu. Kemudian bertanya sama narasumber, memberikan pengetahuan baru sama orang. Kalau aku nggak duduk di meja di kursi ini, aku tidak berkontribusi memberikan ilmu baru terhadap orang yang mendengarkan. Jangan kemudian aku melakukan ini untuk nyari uang. Oh saya jamin itu akan selalu kekurangan. Kalau kita punya tujuan seperti itu, terus akan kekurangan. Iya. Termasuk dalam bekerja juga. Ya. Karena ternyata kan orang bekerja itu kan untuk mencari uang kan. Repot kan? Nah di kalangan anak muda ini agak loncat nih Mas Wijaya. Di Ya kalangan maksudnya saya agak beda. Iya. Karena dari dulu saya kerja bukan nyari uang. Nah, masalahnya Gaji saya nggak ada perubahan yang kami lihat ya dari kalangan mungkin generasi kita 80-90 dengan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang itu sangat menggampangkan ya yang namanya pekerjaan. Pada saat gajinya kecil atau apa, dia tidak mau istilahnya. Kalau dulu kan kita terbiasa bertahap ya, untuk mencapai sesuatu harus bertahap. Kalau sekarang kan pengennya instan. Makanya saya bilang tadi banyak orang cepat puas karena banyak uang, tapi banyak orang juga langsung drop karena kemudian dia kehabisan uang gitu loh. Nah, mental ini Mas mungkin yang harus diubah ya, terutama karena anak muda sekarang. Gitu. Saya banyak menemukan ya orang-orang yang kemudian karena butuh uang, dia akhirnya udahlah, saya mendingan cari profesi pekerjaan yang lain. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia bertahan di situ, dia punya kemampuan di situ, itu bisa lebih. Yang dilawannya hukum alam. Oke, dilawannya hukum alam. Yang dilawannya hukum alam. Nah, kalau mengambil kasus di Garut misalnya, kejadiannya sama atau mungkin ada perbedaan? Sama. Hampir sama. Anak muda yang usia 23 tahun itu. Dia pengennya kalau misalkan bekerja dari beberapa perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan saya, suka repot saya nyari karyawan. Iya. Banyak perusahaan yang bingung nyari karyawan. Iya. Sementara saya suka ngelihat kalau berita di TV, banyak pengangguran yang katanya susah nyari pekerjaan. Betul. Ini gimana? Jadi salah satu cara talk aktif dan tim itu juga mengubah talk aktif itu lebih ke mindset bahwa nantinya kami memang menginginkan seseorang itu mempunyai usaha sendiri dan mereka memperkerjakan orang. Oke. Gitu. Ini saya penasaran aja sih, pengen nanya. Kan Mas Iwan as a praktisi psikolog nih ya, maksudnya membantu banyak orang dengan masalah-masalah. Tapi Mas sendiri pernah nggak sih punya masalah pribadi, terus gimana ngatasinnya? Oh, kalau saya nggak punya masalah. Menerapkan teorinya sendiri gitu. Kalau saya nggak pernah punya masalah, berarti saya nggak belajar dong. Terus kemudian pertanyaan, berarti nggak normal. Nggak normal. Cara ngobatinya gimana kalau untuk diri sendiri kan gitu kan? Kembali gini Pak, pertama kali yang harus dirumuskan dalam hidup ini adalah tujuan hidup itu apa, itu pertama. Oke. Gitu. Hampir 90% orang nggak punya tujuan hidup. Mengalir lah istilahnya. Mengalir. Orang yang mengalir seperti air itu kan cuman bangkai ikan ya. Bangkai ikan, daun jatuh, mengalir kan. Gitu. Yang dikali kuning-kuning. Sekarang kita hidup loh, gitu ya. Tapi oke. Setelah tadi Bapak, tadi tujuan. Ketika tujuan ini sudah jelas, otak bawah sadar kita akan membuat rencana dengan jelas. Oke. Bapak keluar rumah mau kemana? Mau ke Menteng. Ada teman Bapak di luar, di warung. Nongkrong dulu di sini. Gue harus ke Menteng loh. Gue harus sampai di sana jam segini. Karena punya tujuan yang jelas. Tapi kalau Bapak keluar rumah mau kemana? Pokoknya mau keluar. Ya udah ngopi-ngopi aja sini. Duduk kan? Gitu. Nah itu kebanyakan orang hidup seperti begitu Pak. Keluar nggak jelas sehingga perencanaannya nggak jelas. Saya mau ke Bandung, saya siapkan pasti tiket, uang, baju, berapa hari di sana dipersiapkan.
Ya kan? Tapi kalau mau keluar, Bapak menyiapkan apa? Nah, kebanyakan orang hidup begitu. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Gitu. Saya punya masalah. Ya sering. Terus bagaimana cara mengatasinya? Tujuan hidup saya apa? Gitu. Ingat loh, ketika kita mau mencapai tujuan itu, konsekuensinya banyak. Konsekuensinya akan muncul banyak. Setiap hal ada konsekuensi. Tapi ya. kalau lihat latar Saya belakangnya, jadi bayanginnya gini, Apa tuh? Mas Iwan di depan kaca, Iwan, tujuan hidup kamu apa? Itu bisa dilakukan. oh, jadi bicara dengan diri sendiri. Ya, itu bisa Oh, dilakukan. salah satu cara. Salah satu caranya. Oh. Iwan, apa yang kamu lakukan hari kalau misalkan kita berbuat salah, apa yang kamu lakukan hari ini? Gitu. Itu boleh dilakukan. Itu menterapi diri sendiri salah satunya seperti itu. Atau peluk diri sendiri. Oh, saya seringnya kalau ngaca, saya switch ya. What the hell? Oh, jangan dimaki diri Jangan sendiri. dimaki. Jangan dimaki. Dicintai. Gitu. Gitu. Hidup itu bahagia, Mas. Hidup itu bahagia. Iya. Menarik ya. Hidup itu bahagia. Orang banyak Saya percaya jangan sama hidupku itu. begini, hidupku begini, hidupku jangan mengeluh. Kebanyakan ketika masa pandemi orang mengeluh, Nah, ya kan? ya. Nah, mereka lupa, maaf nih, karena saya Muslim. Akan kutambah nikmatmu bila kamu bersyukur. Jadi gimana caranya mendapatkan uang lebih banyak? Ya bersyukurlah dengan uang yang diterima. Kalau mengeluh berarti nggak bakalan dapat duit tambahan. Selamat hidup Anda susah karena Anda mengeluh. Nah, ini mungkin sekaligus pertanyaan terakhir nih, Mbak Oke. Suci, ya. Ini kan menarik. Mungkin Mas Iwan bisa memberikan saran atau tips kepada penonton yang di rumah terkait dengan masalah bagaimana sih mengubah mental dari keterpurukan sekarang di masa pandemi seperti ini. Ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Apakah setiap hari mungkin harus ngobrol sama cermin misalnya? Oke. Gitu. Silakan Mas Iwan. Tipsnya begini, pagi-pagi ketika bangun tidur bersyukur atas apapun yang minimal 5. Ya Tuhan, terima kasih atas matahari yang masih bisa saya lihat. Ya. Terima kasih atas udara yang masih bisa saya hirup dan masih gratis. Karena banyak orang di rumah sakit dia harus bayar oksigen Oksigen mahal. mahal. Terima kasih Kita tangan- masih gratis ya. masih gratis. Terima kasih atas tangan saya yang bisa bergerak. Jadi pertama 5 syukur harus dilakukan tiap hari dan bersenyum terhadap 5 orang yang tidak dikenal. Tersenyum. Tersenyum. Rasanya orang gila, Mas. Eh? Rasanya orang gila lagi. Itu kalau senyum-senyum sendiri. Oh. Ramah maksudnya. Ya, tersenyum sama orang. Orang itu mau respon mau enggak terserah. Ya, itu perbuatan simpel dan manfaatnya besar sekali. Ya, tadi bersyukur, tersenyum, berterima kasih, minimal ini 5 saja dulu Berterima kasih pada orang. pada orang. Misalkan dia ngasih tempat duduk ke kita, terima kasih, misalkan atau dia senyum, kita bilang terima kasih, gitu ya. Terus malamnya sebelum tidur, ingat-ingat apa yang kita lakukan, review apa yang terjadi sama diri kita hari ini. Kalau saya memarahi seseorang, misalkan, oh saya tadi marahin si A, dalam hati langsung, A, aku minta maaf ya atas kehilafanku hari ini. Nggak usah ditelepon, diri kita saja, gitu ya. Terus atas keberhasilan yang misalkan saya hari ini anak yang nggak bisa nyupir hari ini saya tiba-tiba bisa nyetir misalnya gitu ya. Terus puji diri sendiri, Iwan, kamu hebat hari ini kamu udah melakukan anu. Hebat kamu Iwan. Gitu ya. Terus? Terus terakhir peluk diri sendiri sebelum tidur. Bilang, sebut nama, kalau saya mungkin Iwan, aku minta maaf. Ya, bayangkan dalam diri kita apa yang terjadi sama diri kita hari ini, kesialan-kesialan apa, hal-hal yang tidak baik apa. Kemudian, Iwan saya menyesal, Iwan terima kasih, Iwan I love you. Semudah itu Mas. Nggak, Bapak lakukan itu 21 hari, coba nanti kasih tahu saya apa yang terjadi dengan diri Bapak di hari ke-22. Kita coba Mas Cici. Tapi saya agak susah Jangan tuh memeluk bisa. diri sendiri di tengah malam. Biasanya suami saya. Dan tidak boleh saya dicintai. coba. 3 kalimat penghambat kehidupan, kehidupan sukses. Tidak boleh saya coba. Itu Saya coba, saya tahu, dan tidak mungkin. Itu hal yang tidak boleh diucapkan. jadi harus saya lakukan.
saya lakukan yang terbaik, Oke. saya pastikan pasti bisa. Mm-mm. Ya, ketiga kalimat itu nggak boleh diucapkan. Saya coba. Tidak boleh itu. Saya coba. Tidak Tidak mungkin. mungkin. Sama satu lagi. Tidak tahu. Oh, saya tahu. Oh, Saya saya tahu. Oke. Jadi kalau ada baca buku atau oh ini saya tahu, nggak boleh. Oke. Karena kita ada insight lain ketika kita mendengarkan 2 kali. Ya, itulah tipsnya. Syukur, Wow. senyum, Syukur, senyum. minta maaf. Syukur, senyum, terima kasih, minta maaf, kemudian bilang I love you terhadap diri sendiri. Forgive yourself ya. I love you, I love you, I love you. I love you, Kang. Panggil nama. Panggil nama. Itu. Ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Rasanya nggak pengen berhenti ngobrol. Mungkin habis ini kita pantek aja, Kang Iwan. Ngobrol secara pribadi. Oke, kita harus berakhir dulu untuk segmen ini. Dan kita akan ketemu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.